Nah ternyata satu orang yang jalan ini tadi, dia langsung berhenti persis di depan tenda Devan. Dan dia itu kayak duduk. Ada sosok besar. Nggak tahu sosok ini apa, awalnya terlihat seperti bayangan. Terus sosok besar ini langsung menimpa Devan. Devan ini langsung nggak bisa ngelihat, terus dia ini nggak inget apa-apa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Devan yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau menurutku ya, cerita di episode kali ini tuh kayaknya nggak hanya sekedar cerita pendakian, tapi juga cerita tentang perjalanan hidup. Jadi cerita yang dialami oleh Mas Devan ini, dia menceritakan perjalanan hidupnya dari waktu dia kecil. Dan beliau juga cerita ketika beliau ini bersama sang ibu sampai ibunya meninggal. Dan sampai pada akhirnya dia melakukan sebuah perjalanan pendakian di Gunung Lawu via Singolangu. Jadi cerita ini teman-teman dibagikan oleh Mas Devan. Mas Devan ini asalnya sebenarnya dari sebuah daerah di Jawa Tengah, di Temanggung tepatnya. Tapi beberapa waktu setelah Mas Devan ini tinggal di Temanggung, Mas Devan dan ibunya ini merantau ke daerah Semarang. Terus kemudian sekitar beberapa tahun kemudian Mas Devan dan ibunya ini merantau lagi ke Surabaya. Dan sampai pada akhirnya ibunya ini meninggal di kota Surabaya. Jadi waktu kecil itu Mas Devan ini sering banget bertanya tentang sosok bapaknya. Ya, dia tanya ke ibunya. Jadi Mas Devan ini kan anak tunggal. Dia sering ketika berangkat ke sekolah ngelihat ada temennya yang diantar bapaknya, dia sendiri itu nggak pernah tahu bapaknya ini siapa, seperti apa wujudnya, seperti apa wajahnya, dia nggak pernah tahu. Dan setiap kali Devan tanya ke ibunya, ibunya selalu menjawab bahwa bapaknya ini sudah meninggal. Jadi di rumah itu ada 4 buah foto. Di 4 buah foto itu ada foto bapak dan ibunya yang sedang melaksanakan pernikahan, jadi foto pernikahan waktu itu, dan hanya ada 4 foto ini, dan kondisinya itu fotonya ini sudah agak buram karena foto lama. Jadi dari situlah Devan ini hanya bisa menebak-nebak kira-kira bapaknya itu seperti ini. Kalau untuk sosok yang asli beliau nggak pernah ketemu Mas Devannya ini. Nah, dalam perjalanan itu Devan ini sering kali ketika senggang itu dia ngobrol sama ibunya, dia tanya, "Bu, Bapak itu orangnya seperti apa?" Tapi setelah Devan tanya dan dia ini menyimpulkan sendiri, kenapa ya ibu ini kok setiap kali aku tanya soal Bapak, kok ibu ini selalu mengalihkan pembicaraan, selalu seperti itu. Jadi kira-kira waktu itu Devan ini duduk di bangku kelas 2 SMP. Sebenarnya ketika dia masih kecil sampai dia sekolah di bangku SMP itu, meskipun ibunya ini adalah single factor atau single parent ya, orang tua tunggal,
Tapi Devan sendiri merasakan kehidupannya ini dirasa cukup. Jadi ibunya ini mengolah toko atau kantin lah di sekolah itu, menjual berbagai macam makanan untuk anak-anak sekolah, dan kantinnya ini rame. Jadi ketika di Semarang juga mengelola kantin, ketika di Surabaya pun juga seperti itu. Dan kayaknya puncak-puncaknya itu ketika di Surabaya. Kantinnya ini laris, apalagi sekolah ini adalah sekolah yang cukup ternama di Surabaya. Jadi Devan juga merasa apa yang dia mau itu selalu dituruti oleh ibunya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Devan menjadi seorang anak tunggal dan hanya mempunyai satu orang tua, yaitu ibunya. Jadi dia menyayangi betul ibunya. Apapun menurut Devan, ketika dia mengalami permasalahan di sekolah misalnya, ketika mengalami kesusahan mengerjakan soal, pulang sekolah dia selalu cerita ke ibunya. Ini kayak menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau nggak cerita itu nggak enak. Bahkan sampai Devan ini dewasa, dia ingat betul waktu itu kelas 3 SMA, Devan ini pernah suka sama seorang perempuan. Dan dia ngelihat sosok perempuan ini begitu anggun, cantik, anaknya kalem, namanya itu Dwi Jayanti. Terus kemudian Devan ini cerita ke ibunya, Bu, Devan itu suka sama perempuan. Dia cerita seperti layaknya seorang teman. Dan menurut Devan itu, ibunya ini adalah sosok yang asik, bisa diajak ngobrol, bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang ibu, dan bahkan selalu ngasih solusi. Jadi waktu itu Devan ingat betul ketika dia tanya tentang sosok Yanti di SMA-nya itu, ibunya ini hanya mengarahkan kepada Devan, "Nggak apa-apa kamu, kalau misalnya pacaran nggak apa-apa, tapi jangan terlalu yang gimana-gimana. Ya sekedar untuk memotivasi supaya kamu itu rajin belajar, rajin sekolah. Kalau sampai yang terlalu gimana-gimana, ibu nggak mau. Nanti aja kalau kamu sudah kerja, sudah bisa menghasilkan uang sendiri, bawalah anak itu ke sini. Kalau perlu nikahilah perempuan itu. Ibu nggak ada masalah. Tapi kamu kalau masih sekolah, cukuplah suka-sukaan biasa aja, nggak usah yang terlalu serius." Nah dari situ kemudian Devan ini nggak terlalu serius dengan si Yanti ini. Apalagi Yanti ini juga orangnya kalem. Jadi dari situ dia nggak melanjutkan lagi menyatakan perasaannya ke Yanti. Nah singkat cerita dia lulus SMA. Pada saat Devan ini lulus SMA, dia kuliah di sebuah universitas di Surabaya. Di situ dia ikut aktif di kegiatan atau unit kegiatan mahasiswa pencinta alam. Awalnya memang Devan ini sama sekali nggak ada ketertarikan untuk ikut-ikutan naik gunung, camping. Itu bukan dunianya dia. Tapi karena Devan ini bergaul dengan teman-teman yang rata-rata teman-temannya ini adalah anak-anak pecinta alam. Jadi kayak mau nggak mau Devan ini pun ikut. Ini teman tongkrongannya si Devan dan orang-orangnya itu menurut Devan orang-orangnya asik-asik semua. Jadi inilah pertama kalinya Devan itu ikut terjun di dunia-dunia outdoor semacam itu. Dunia-dunia alam bebas. Nah itu dilakoni si Devan sampai sekitar 2 tahun di kampus. Kemudian dia sudah naik ke beberapa gunung terutama di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur rata-rata dia sudah pernah. Nah 2 tahun dia kuliah, kemudian Devan ini mengalami sebuah peristiwa. Waktu itu dia ingat betul dia ini lagi kuliah. HP-nya ini bunyi terus, tapi nggak diangkat. Jadi cuma dicetek kondisi posisi HP-nya itu ada di dalam saku. Jadi ketika HP-nya ini nyala, cuma ditekan, terus HP-nya mati lagi. Karena waktu itu lagi ada kuliah. Tapi karena HP ini terus berdering, akhirnya dibuka oleh si Devan. Di situ Devan ngelihat ibunya yang telepon. Dia awalnya berpikir, loh ibu ini kenapa kok siang-siang telepon, nggak biasanya. Terus dia pun izin. Dia izin keluar dari kelas, dia angkatlah telepon itu. Ternyata yang ada di balik telepon ini adalah seorang laki-laki. Mas Devan, ini ibu ada di rumah sakit mas, tadi jatuh. Barulah belakangan Devan tahu yang telepon pakai HP ibunya itu adalah pihak sekolah. Devan sendiri nggak kenal waktu itu ini siapa bapak-bapak ini. Kagetlah Devan. Terus kemudian dia langsung menuju ke rumah sakit ditemani oleh 3 orang temannya Devan. Dia menuju ke sana. Dilihat kondisi ibunya itu sudah nggak sadarkan diri.
Nah, disinilah si bapak-bapak yang tadi menelpon Devan itu cerita bahwa ketika selesai istirahat, jadi waktu itu kantin ibunya Devan ini rame banget. Terus kemudian setelah anak-anak ini masuk kelas lagi, ada yang melihat ibunya Devan ini terjatuh pas bawa piring. Nah, dari situlah kemudian orang-orang berkerumun ke sana. Terus si bapak ini ambil inisiatif, dia telepon langsung ke HP-nya Devan. Dan waktu itu ketika Devan ada di rumah sakit, ibunya ini masih belum sadarkan diri. Ditunggu sampai malam hari sekitar jam 10 malam, Devan di situ masih ditemani oleh 2 orang temannya, yang tadinya 3 orang, kemudian jadi 2, terus dia nunggu sampai malam. Ada perasaan yang campur aduk dalam diri Devan, jadi ada perasaan nggak nyaman banget. Dia sempat cerita ke temannya, perasaanku nggak enak banget. Terus kata temannya ini, kamu sholat dulu aja loh, sholat dulu, biar kamu agak tenang. Terus Devan ini sholat, dia menuju ke musola rumah sakit, dia sholat. Waktu itu ada pemandangan yang menurut Devan ini aneh. Jadi di musola rumah sakit itu ada seorang laki-laki yang sebelum Devan datang ke sana, laki-laki ini sudah berada di situ. Seingat Devan, dia ini sholat tadinya. Dan begitu Devan selesai wudhu, dia masuk mau sholat, si bapak-bapak ini masih ada di sana sambil zikir. Terus Devan pun sholat, setelah sholat, si bapak ini noleh ke arah Devan dan tersenyum. Terus kemudian bapak ini keluar, dan setelah sholat Devan keluar, si bapak-bapak tersebut itu kayak masang sepatu gitu loh. Nah, Devan ditanya, nunggu siapa mas? Kok ada di rumah sakit? Oh iya pak, ibu saya lagi sakit. Oh iya, semoga yang terbaik ya. Yang terbaik itu bukan berarti ibu sembuh. Kalaupun ibu sudah dipanggil sama Allah, ya berarti itu yang terbaik. Jadi bukan berarti ibu meninggal itu nggak baik. Itu yang terbaik bagi Allah. Dan tentu sampean harus ikhlas. Nah, di sini sebenarnya Devan ini nggak terima. Ini orang, si bapak-bapak ini nggak kenal sama sekali kok tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jadi Devan cuma diem. Nah, ternyata setelah keluar dari musola itu, dia melihat 2 orang teman Devan ini sudah kayak kebingungan, terus manggil, Van. Nah, Devan ini sudah deg-degan, perasaannya sudah campur aduk. Ternyata benar ibunya ini mengalami situasi yang benar-benar kritis. Jadi nggak sampai 5 menit pada saat Devan menuju ke sana, ibunya sudah nggak tertolong dan meninggal. Nah, singkat cerita, ibunya pun kemudian dimakamkan seperti biasa dan nggak ada kejadian apapun. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ibunya Devan ini asalnya dari Lampung, teman-teman. Nah, menurut cerita dari ibunya, kenapa kok selama ini ketika Devan tanya tentang sosok bapaknya, ibunya selalu mengalihkan pembicaraan. Ini karena ibunya pernah bercerita sedikit banget yang Devan ingat. Ibunya itu cerita bahwa dulu pernikahan ibunya Devan dan bapaknya Devan itu sempat tidak disetujui oleh keluarga dari ibunya. Nah, inilah yang menyebabkan ibunya kemudian pergi dari Lampung, meninggalkan keluarganya, dan mulai saat itu juga keluarga yang di Lampung ini kayak benar-benar mencoret nama ibunya Devan dari keluarga. Nah, belakangan diketahui, tapi ini cuma selentingan kabar bahwa bapaknya Devan ini sebenarnya masih hidup. Tapi ini cuma kabar yang beredar. Jadi bisa dibilang ini cuma kabar burung. Nah, semenjak ibunya ini meninggal, dia tuh ngerasa hidupnya hampa banget. Kayak mau ngelakuin apapun itu males. Bahkan pas dia posisi lapar, dia mau bikin mie instan itu rasanya malas banget. Kayak benar-benar dia muak sama kehidupan. Jadi waktu itu terhitung Devan ini sudah sekitar 3 bulanan nggak kuliah. Semenjak ibunya meninggal, dia sudah nggak menuju ke kampus sekitar 3 bulanan. Padahal kadang 2 hari sekali teman-temannya itu jemput ke rumah Devan ngajak kuliah, tapi Devan ini nggak mau. Dia sendiri juga nggak tahu kenapa kok menjadi orang yang langsung tertutup. Kehilangan ibu itu seperti kehilangan sesuatu yang besar dalam hidup, menurut Devan. Inilah yang dirasakan Devan karena setiap hari dia ini nggak punya teman. Dia sudah anak tunggal, dia nggak punya saudara. Dan yang setiap kali ketemu Devan di rumah adalah ibunya.
Dan mereka sering bercerita. Cerita ini, cerita itu, dari mulai cerita kecil, bercanda, sampai cerita yang serius. Selalu sama ibunya. Jadi ketika ibunya ini meninggal, dia rasanya kehilangan sesuatu. Nah itu terjadi sampai sekitar 3 bulan. Dalam 3 bulan itu dia sudah nggak kuliah, dia jarang mandi. Bahkan ada dari teman-temannya itu yang menyarankan Devan supaya pergilah sementara untuk beberapa waktu kemana, kayak liburan atau kemana. Tapi Devan ini nggak ada keinginan untuk itu. Jadi yang paling dia lakukan, dia cuma keluar, beli makanan, kemudian pulang lagi. Dan sesekali dia nongkrong di warung kopi sendirian, setelah itu dia pulang lagi. Dan suatu saat dia melihat rumahnya itu berantakan. Dia minta tolong ke tetangganya yang rumahnya dekat dari situ. Biasanya dulu ketika masih ada ibunya ini selalu minta tolong bantuan tetangga ini. Jadi dia minta tolong ke tetangganya itu, kemudian tetangganya membersihkan rumah. 3 bulan itu dirasakan lama sekali oleh si Devan ini. Benar-benar berat kehilangan ibu. Barulah setelah 3 bulan lebih itu dia memutuskan untuk menuju ke makam ibunya. Jadi di makam ibunya itu Devan diam untuk beberapa waktu. Terus nggak lama setelah itu dia coba berdialog. Nggak tahu, tiba-tiba dia kepingin ngomong sesuatu ke makam ibunya itu, apa-apa yang belum diungkapkan oleh Devan. Jadi di situ Devan bilang bahwa setelah ini Bu, aku tak kerja aja Bu, biar pikiranku ini agak plong, aku sudah nggak mau kuliah. Karena dia juga sudah nggak ada biaya untuk itu. Nah setelah dia ngomong sendiri di makam ibunya itu, Devan pulang. Dia pulang, dia menyiapkan beberapa ijazah SMA-nya untuk keesokan harinya dia mau melamar pekerjaan. Nah ada sebuah koper. Koper ini dulu ketika ibunya Devan masih ada, koper ini difungsikan untuk menyimpan surat-surat penting seperti BPKB motor, surat rumah, surat tanah, dan lain sebagainya. Pokoknya surat-surat penting ada di sana. Nah, Devan ini juga mencari ijazah di koper tersebut. Koper dibuka, dia cari ijazah, dia nemu sebuah dompet ukuran besar. Pas dompet ini dibuka, si Devan ini nemu beberapa uang. Jelas uang ini adalah uang simpanan ibunya. Ada sekitar 1.700.000-an waktu itu dihitung oleh Devan. Terus di situ juga ada buku rekening dari ibunya. Nah, selama ibunya ini sehat, itu ibunya sama sekali nggak pernah cerita tentang uang tabungannya ini. Dan uang tabungan ibunya ini cukup fantastis. Kalau waktu itu dibelikan rumah, ini cukup. Kira-kira segitulah. Nah, Devan ini belum mau sama sekali untuk mencairkan tabungan ibunya. Dia simpan uang itu. Dia biarkan. Singkat cerita, dia ambil ijazah dan dia penasaran karena ada beberapa album foto kecil ukuran 10R. Dia buka. Nah, di situ ada beberapa foto bapaknya. Jadi bapak dan ibu Devan. Dan foto ini selama Devan tinggal bersama ibunya, foto ini nggak pernah dilihat. Dan di situ juga ada sebuah foto rumah. Rumah ini di desa, nggak tahu di desa mana. Jadi Devan ini penasaran sebenarnya sama bapaknya. Ketika ada selentingan-selentingan kabar bahwa bapaknya masih hidup, dia penasaran apakah benar bapak ini masih hidup. Jadi Devan itu menyimpulkan sendiri, jangan-jangan ibu sama bapak ini memang ada masalah, terus mungkin bapak meninggalkan ibu, sampai akhirnya ibu nggak mau lagi membahas tentang bapak, dan bapak ini dibilang sudah meninggal. Mungkin seperti itu. Ini kesimpulan Devan waktu itu. Sudah ada niat si Devan ini, dia mau mencari sosok bapaknya. Apakah sudah benar-benar meninggal? Kalau meninggal makamnya di mana? Sudah ada keinginan seperti itu, tapi dia urungkan. Nah, singkatnya keesokan harinya dia ini melamar pekerjaan. Dia melamar di sebuah warnet. Jadi yang dia pikirkan waktu itu yang penting ada pemasukan. Ketika melamar di warnet tersebut, ternyata pemilik warnetnya ini langsung ngetes si Devan, dites. Kamu bisa program ini nggak, dites. Ternyata Devan mampu, karena dia memang suka dengan IT, dengan hal-hal yang semacam itu. Terus akhirnya si pemilik warnet ini langsung ngasih pekerjaan ke Devan bukan sebagai penjaga warnet, tapi sebagai supervisor yang mengontrol beberapa warnet yang ada di daerah Surabaya.
Nah, mulai dari situlah Devan ini dapat pekerjaan. Dia sedikit demi sedikit itu bisa melupakan tentang masalah-masalahnya sendiri. Nah, singkat cerita, 2 tahun berjalan dia bekerja di warnet tersebut, si Devan ini sudah punya tabungan sendiri, dan dia sudah punya niat untuk menikah. Waktu itu dia kenal dengan seorang perempuan, karena waktu itu masih zaman-zamannya Facebook. Jadi dia ini kenal perempuan tersebut dari Facebook. Kita sebut namanya ini Ina. Ina ini menurut Devan orangnya nggak seberapa tertutup. Dia itu sudah menyebutkan di mana rumahnya, meskipun waktu itu Devan masih berhubungan via Facebook dan kemudian pindah di BBM. Terus mereka menjalin hubungan. Dan gak lama kemudian, setelah mereka menjalin hubungan sekitar 3 bulan itu, si Ina ini datang ke Surabaya. Dan kemudian si Devan dan Ina ini menjalin hubungan semakin dekat. Terus setelah itu, barulah Devan berniat untuk melamar si Ina ini. Dan terjadilah pernikahan itu. Nah, kira-kira singkatnya seperti itu, dan Devan dan Ina kemudian menikah. Setelah menikah, Ina ini tinggal di rumah Devan. Dan selama ada di sana itu, selama mereka menjalin rumah tangga, menurut Devan nggak ada sesuatu yang aneh dari si Ina. Ina ini nggak bekerja, dia hanya menjalankan usaha-usaha kecil di rumah. Dan menurut Devan nggak ada sesuatu yang mencurigakan. Nah, sampai tiba-tiba 4 bulan berjalan pernikahan mereka itu, Devan ini mendapati Ina ini selingkuh. Dan di depan mata Devan sendiri. Ternyata usut punya usut, setelah Devan ini meminta tolong ke teman-temannya. Beberapa teman-teman Devan waktu itu memang sudah pada menikah semua. Si Devan ini sengaja minta tolong ke beberapa temannya untuk membuntuti Ina dan laki-laki tersebut. Setelah didapati, Devan yakin bahwa Ina ini selingkuh. Dan dia selingkuh dengan mantan pacarnya di waktu SMA. Nah, yang nggak bisa dimaafkan oleh Devan karena waktu itu Ina ini berulang kali melakukan perselingkuhan ini. Yang pertama, Devan sudah memergoki sendiri ketika Ina dan mantan pacarnya itu berselingkuh di sebuah hotel kecil di Surabaya. Dan waktu itu sudah ditegur bersama beberapa teman Devan dan Ina mengakui semua kesalahannya. Tapi nggak sampai 2 minggu kemudian, si Ina ini selingkuh lagi dan masih dengan laki-laki yang sama. Dari situlah Devan sudah nggak bisa memaafkan. Dan pada saat itu juga Ina disuruh keluar. Setelah Ina keluar dari rumah, Devan itu merasa kayak hidupnya ini benar-benar hancur. Dia merasa butuh banget sosok ibu. Seandainya waktu itu ada ibu, dia mungkin bisa cerita dulu. Dia pasti bisa ngomong tentang sosok Ina. Dan kemungkinan besar pasti ibunya nggak setuju dengan Ina. Tapi karena waktu itu ketika Devan mengenal sosok Ina, ibunya ini sudah nggak ada. Jadi Devan itu nggak punya saran sama sekali dari ibunya. Inilah yang membuat Devan ini akhirnya terperosok dan kemudian salah jalan memilih untuk menikahi Ina dan berakhir bercerai. Sampai pada akhirnya dia kepikiran terus tentang ibunya. Setelah si Devan ini cerai sama Ina, dia itu sering banget mengunjungi makam ibunya. Di situ si Devan curhat, panjang lebar dia curhat sambil bahkan itu sering menangis sampai berjam-jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali. Terus kemudian Devan ini pernah melakukan sesuatu yang benar-benar dia sama sekali nggak pernah berpikir sebelumnya. Nah, suatu ketika dia ini pulang dari makam ibunya dalam kondisi dia nangis, air matanya itu berderai semua. Di jalan itu dia nggak ingat apa-apa. Ketika itu dia ingat tiba-tiba dia sudah di jalan yang lain, yang seharusnya dia menuju ke jalan pulang. Tiba-tiba Devan ini berada di jalan yang lain. Dia kaget loh kok tiba-tiba berada di sini. Kayak bener-bener ngeblank. Terus akhirnya Devan putar balik menuju ke arah jalan pulang. Di tengah jalan ada jalur 2 arah yang tanpa pembatas. Tiba-tiba Devan ini punya pikiran, aku mau nabrakin diri ke truk Ada truk lewat besar. Tiba-tiba Devan itu langsung mengerahkan motornya dan ditancap gasnya. Dia mau nabrak truk besar ini. Nggak tahu kenapa dia bisa berpikiran seperti itu. Dan mungkin Allah berkehendak lain. Pada saat Devan ini mengarahkan motornya ke arah kanan, mau menabrak truk yang dari arah sebaliknya itu, tiba-tiba dari arah sebelah kanan ada motor yang langsung nyelonong
terus nyerempet Devan. Akhirnya Devan ini terpental ke sebelah kiri. Jadi dia nggak jadi nabrak truk yang besar itu, tapi dia jatuh tersungkur ke bawah. Dan dari situ Devan ini kemudian berpikir, kenapa ya kok aku bisa punya pikiran seperti itu sampai aku mau menabrakkan diri? Kok aku sampai kayak gini banget? Terus Devan pun pulang, di rumah itu dia nangis lagi. Dilihatin foto-foto ibunya, dia kangen betul. Nah dari situlah terus Devan ini menelpon salah satu sahabatnya. Sahabatnya ini namanya Ari. Ari ini menikah dengan perempuan yang asalnya dari Ngawi. Dan mulai setelah menikah itu si Ari ini tinggal di Ngawi. Dia telepon lah si Ari, "Ri, kamu ada di rumah nggak?" "Ada, ayo main ke sini." Berangkatlah si Devan menuju ke Ngawi. Begitu sampai di Ngawi, ya Devan ini sempat jalan-jalan sebentar karena Ari juga punya kerjaan di sana. Ari waktu itu berprofesi sebagai seorang fotografer. Dia motret di acara manten-mantenan yang ada di pelosok-pelosok desa. Dan dalam beberapa kesempatan, Devan masih sering ditemenin oleh Ari sekitar 2 harian. Terus kemudian Devan ini ngajak si Ari naik gunung. Karena di situ dekat banget dengan Gunung Lawu. Si Devan ini sempat ngajak si Ari, "Ri, kamu nggak pengen naik ke Gunung Lawu kayak yang dulu itu loh, waktu kita masih kuliah." Nah Ari ini langsung menyanggupi, langsung mengiyakan. "Iya ya Van, mumpung kamu di sini, yuk kita ke Lawu, besok ya. Kita malam ini beli dulu, persiapan dulu, prepare." "Oh iya, seneng lah Devan." Ternyata malam harinya Devan ini dikabari oleh Ari ada undangan mendadak. Keesokan harinya ada undangan pemotretan untuk anak yang khitanan. Jadi Ari membatalkan secara tiba-tiba. Terus Ari bilang ke Devan, "Lain waktu aja loh Van, kamu kesini lagi, kita naik ke Gunung Lawu. Ini soalnya musim-musim orang nikah sama orang-orang khitanan. Karena setelah Hari Raya Idul Adha, memang rame. Kamu kapan lagi kesinilah, nanti aku temenin kamu." "Oh iya Derry, nggak apa-apa. Wis kamu ngurusi kerjaanmu aja. Biarlah aku habis ini pulang aja." Nah singkatnya, keesokan harinya, si Devan ini pamit ke Ari, dia mau balik lagi ke Surabaya. Tapi setelah dia keluar dari desanya Ari, dia itu tiba-tiba kepikiran, dia pengen banget naik ke gunung. Karena waktu itu ketika Devan menuju ke Ngawi itu, dia sudah pakai tas keril kecil. Memang dia sengaja mau ngajak Ari ini naik gunung. Dan memang meskipun nggak seperti itu, Devan ketika bepergian keluar kota, dia selalu bawa tasnya itu. Dan isinya ada beberapa peralatan-peralatan naik gunung seperti sleeping bag, nesting, kompor, dia selalu bawa. Jadi dari situ ketika keluar dari desanya si Ari, si Devan ini kepikiran, kayaknya aku naik gunung sendiri aja lah. Naiklah dia kemudian. Terus begitu dia ini naik, dia melihat ada jalur baru. Nah, jalur ini katanya dulu tempat di mana Prabu Brawijaya V itu menuju ke puncak Gunung Lawu lewat jalur tersebut. Tapi karena Devan ini sendirian dan dia nggak berani lewat jalur itu, terus akhirnya si Devan ini mengurungkan diri. Udahlah daripada beresiko, apalagi dia ini solo hiking. Sebelum-sebelumnya Devan nggak pernah naik gunung sendirian. Dan seperti yang dijelaskan di awal, dia ini bukan orang yang benar-benar suka naik gunung. Tapi karena kumpulannya senang naik gunung, akhirnya Devan juga ikut-ikutan naik gunung. Jadi pas ketika dalam situasi seperti itu, Devan mengurungkan niatnya. Terus dia naik ke jalur Cemoro Sewu. Seperti biasa, seperti jalur-jalur yang umum. Nah, dia naik sendirian, pagi itu dia berangkat. Ketika dia dari base camp menuju ke pos 1, itu dia sama sekali nggak ketemu dengan pendaki. Padahal jalur Cemoro Sewu ini jalur yang digemari para pendaki yang naik ke Gunung Lawu. Tapi pada hari itu, nggak tahu kenapa jalur ini sepi. Mungkin karena waktu itu hari biasa. Jadi Devan naik sampai ke pos 1, belum ketemu pendaki sama sekali. Dan dia jalan lagi, kira-kira sampai di pos 2 itu sekitar jam setengah 2 siang. Setelah itu dia lanjutkan lagi naik, dan sesampainya di pos 3, Devan memutuskan untuk berhenti di sana. Dia tidur di shelter dan kemudian pakai sleeping bag. Dan sebelumnya dia masak lebih dulu. Dia masak, terus setelah itu dia ini berpikiran, ini kira-kira
masang tenda nggak ya? Nah, singkat cerita Devan ini sampai di pos 3. Di pos 3 itu yang dia lakukan, dia masak lebih dulu, terus barulah setelah masak, dia dirikan tenda. Dia dirikan tenda di sana, terus ketika malam hari datang itu, dia langsung masuk tenda dan melamun. Dia ini ngelamun. Yang dia lamunkan waktu itu lagi-lagi adalah masalah rumah tangganya. Kenapa kok dia sampai bercerai? Dia introspeksi diri. Apakah dia yang salah? Apakah Devan yang salah? Atau memang si Ina, mantan istrinya itu yang memang nggak bisa diajak berumah tangga dengan baik. Nah, sesekali waktu dia memikirkan ibunya, si Devan ini nangis. Nah, nggak lama kemudian datanglah sosok bapak-bapak. Si bapak-bapak ini katanya beliau itu baru turun dari atas. Terus Devan nyapa, dari mana Pak? Oh iya Mas. Nah, si bapak ini cerita bahwa biasanya beliau itu mengantarkan beberapa bahan-bahan makanan ke warung-warung yang ada di atas, termasuk warung-warung seperti warungnya Mbok Yem atau warung-warung yang ada di sana. Apalagi 2 hari setelah itu adalah weekend dan biasanya ramai sekali pengunjung. Jadi bapak-bapak ini setelah mengantar bahan-bahan makanan, beliau turun sendirian. Terus si bapak ini mengingatkan pada Devan, daripada masih sendirian Mas, lebih baik naik lagi aja langsung ke warung atas. Di warung ada pendaki yang tidur di sana. Tapi Devan nggak mau. Dia cuma bilang, oh ya Pak, besok mungkin Pak, saya sudah sampai sana. Oh ya sudah, hati-hati ya Mas. Turunlah si bapak-bapak ini. Terus Devan sendirian lagi. Nah, nggak lama setelah itu tiba-tiba suasananya ini langsung berubah. Jadi setelah bapak-bapak ini turun, suasananya langsung berubah. Tiba-tiba dia merasakan merinding. Merinding luar biasa. Dia tuh sampai memikirkan, ini kenapa ya kok tiba-tiba suasananya kayak gini. Terus ada suara kayak benda jatuh dari atas. Glodak, glodak, glodak. Nah, disinilah Devan ini mulai merasa agak nggak tenang. Terus angin ini mulai bertiup kencang. Nah, memang di Lawu ini kan sering banget ada badai. Jadi ketika ada angin yang seperti itu dan sampai tenda si Devan ini sampai sempat terombang-ambing, dia sudah mulai panik. Barang-barang yang ada di luar itu dimasukkan semua dalam tenda. Dan badai itu terjadi sekitar 5 menitan. Setelah itu agak tenang. Dan setelah badai ini, suasana itu nggak berhenti tegang. Si Devan ini masih merasakan suasananya itu nggak nyaman, membuat dia merinding. Nah, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Dek, 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 jalan. Awalnya Devan ini nunggu. Mungkin ini pendaki yang mau naik. Tapi kalau dia benar-benar berhenti di sini, aku mau ajak ngobrol. Nah, ternyata satu orang yang jalan ini tadi, dia langsung berhenti persis di depan tenda Devan. Dan dia itu kayak duduk. Nah, kain tenda Devan ini benar-benar tersenggol si badan si orang tersebut. Nah, anehnya di situ Devan ini nggak mau ngomong sama sekali, nggak mau menegur, nggak mau nyapa sosok yang ada di depan tendanya persis. Jadi dia diem. Kayak ada dorongan dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini bukan manusia loh, jangan disapa. Kayak ada bisikan seperti itu. Jadi Devan ini diem. Dan dia melihat persis badan si orang yang ada di depan itu nempel ke tenda. Nah, lama-kelamaan sosoknya ini sudah nggak ada lagi, tapi nggak jalan. Hilangnya itu nggak jalan, dia tiba-tiba hilang gitu aja. Akhirnya si Devan ini semakin yakin, waduh ini bukan manusia tadi. Terus dia masih merasakan merinding yang luar biasa. Nggak lama setelah itu ada lagi suara, kayak orang turun dari atas, deg-deg, tapi ini agak cepat, kayak turun, kayak agak lari, duk, 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 duk. Begitu persis di depan tenda Devan, sosok ini berhenti, jelek. Sudah nggak jalan lagi, nggak lari lagi. Devan ini nunggu, kira-kira dia mau kemana. Terus ditunggu agak lama, suara ini nggak terdengar lagi. Nggak tahu apakah turun lagi, apa naik lagi, sudah nggak terdengar lagi. Yang terakhir cuma terdengar ada suara orang turun, duduk bergedebekan lah pokoknya. Tapi langsung berhenti persis pas di depan tenda Devan. Di situ Devan ini diem. Dia sama sekali nggak mau nanggepin. Barulah setelah itu, resleting si Devan ini tiba-tiba kayak kesenggol sesuatu. Jadi
Devan ini yakin terakhir kalinya resleting ini sudah ditutup rapat, resleting tenda. Tiba-tiba kayak kesenggol kayu atau apa, nggak tahu. Terus resleting ini kebuka sedikit, crack. Nah, disinilah kemudian Devan ini semakin deg-degan, deg-deg. Tapi dia memberanikan diri, resleting ini dibuka, crack. Dia ngelihat ke arah luar, di luar itu sepi dan suasananya itu benar-benar hening yang membuat Devan ini semakin merinding. Nah, tiba-tiba pas Devan ini buka tenda itu, sosok bapak-bapak yang tadi ditemui Devan, yang tadi baru turun, ini sudah ada di samping. Sambil nyapa Devan, kok belum tidur mas? Loh, Devan ini kaget. Padahal bapak-bapak ini tadi ditemui Devan itu sekitar 1 atau 2 jam yang lalu, bahkan sebelum badai ini berlangsung. Nah, tiba-tiba si bapak-bapak ini sudah duduk-duduk di sana sambil ngerokok dan nyapa si Devan. Terus Devan kaget sampai teriak, "Weh, Pak, kaget Pak saya Pak." "Loh, kenapa mas?" "Loh, kan Bapak tadi sudah turun." "Saya belum turun, dari tadi saya di sini." Nah, ini yang membuat Devan merasa nggak masuk akal. Nggak mungkin bapak-bapak ini ada di sini dari tadi, karena nggak ada suara sama sekali. Terus si bapak-bapak ini ngomong lagi ke Devan, "Sampai daripada sendirian, sampai naik aja mas ke warung. Di sini bahaya loh." Pokoknya setelah ngomong seperti ini, si bapak-bapak ini pamit lagi, dia turun. Untuk yang kedua kalinya Devan ngelihat si bapak-bapak ini turun dan langkahnya jelas menuju ke bawah. Dia cuma berdoa semoga nggak ada si bapak-bapak ini lagi. Terus karena suasananya itu sudah benar-benar aneh, resleting tenda ini ditutup lagi. Belum sampai nutup rapat, si Devan itu dengar ada suara seperti batu yang jatuh. Duduk, saking takutnya kalau batu besar ini mengenai tenda Devan, dia langsung keluar dari tenda. Dia agak berlari. Dan sebelum Devan ini menjauh dari tenda, ada sosok besar. Nggak tahu sosok ini apa, awalnya terlihat seperti bayangan. Terus sosok besar ini langsung menimpa Devan. Devan ini langsung nggak bisa ngelihat, terus dia ini nggak ingat apa-apa lagi. Dia pingsan mungkin waktu itu. Nah, dalam situasi yang seperti itu, tiba-tiba Devan itu berada di sebuah rumah. Nah, rumah ini seperti rumahnya di Surabaya, tapi agak berbeda. Jadi rumah ini agak besar dan bangunannya agak kuno. Nah, tiba-tiba dia mendengar ada suara ibunya yang lagi masak. Teng, 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 teng. Terus Devan pun menuju ke dapur. Dia melihat, loh, Bu, langsung dipeluk ibunya nih. "Bu, Devan kangen, Bu, kangen, Bu, Devan, Bu." Si ibunya ini diem. Jadi posisi Devan itu ngerangkul ibunya, terus tangan ibunya ini ngelus pipinya Devan. "Woi, sing sabar, kamu itu laki-laki kok nangis, nggak boleh nangis." Nah, Devan ini nggak bisa ngomong karena dia nangis sesungguhan. Dia kayak pengen cerita banyak banget dengan ibunya sampai dia bingung mau cerita yang mana dulu. Dia kangen, dia lampiaskanlah kekangenannya itu. Dia peluk ibunya sambil nangis, terus akhirnya si ibunya bilang, "Ayo, mau cerita apa?" Nah, barulah di sini Devan ini cerita, "Bu, Devan itu sudah menikah sama perempuan, tapi perempuan ini ngianati Devan." Terus si ibunya ini jawab, "Sudah, kamu yakin nanti kamu dapat yang lebih baik. Lain kali kalau mau menikah itu mbok dilihat dulu bibit bebet bobotnya. Jangan asal nikah." "Iya Bu, Devan nggak mau melakukan kesalahan lagi." Terus Devan diam lagi, dia nangis lagi. Yang Devan rasakan waktu itu, ini air matanya itu langsung jatuh, benar-benar sudah nggak bisa ditahan. Dia nangis. Dia lampiaskanlah kekangenannya selama ini kepada ibunya itu. Tapi ibunya ini hanya ngomong beberapa kata. Nah, setelah itu tiba-tiba Devan ini disuruh masuk sama ibunya. "Ayo, kamu bubuk dulu. Nanti kalau sudah matang masaknya ibu bangunkan." Terus Devan ini dengan senang hati diantar ibunya ke kamar. Terus dia ini tidur. Dia tidur dengan nyenyak banget karena dia merasa tenang ketika ada ibunya di rumah. Nah, tiba-tiba Devan ini kebangun. Terus dia kaget loh. Si Devan ini sudah berada di base camp. Di base camp Gunung Lawu, Cemoro Sewu. Dia bingung loh, kok tiba-tiba ada di sini. Terus dia itu langsung keinget ibunya lagi, dia nangis. Nah, dia tanya ke beberapa orang penjaga yang ada di sana, "Loh Mas, kok aku tiba-tiba ada di sini Mas?" Nah, si anak-anak yang ada di sana itu ya ada yang ketawa, ada yang juga
jawab dengan agak serius. Menurut orang-orang yang ada di base camp, mereka ini semua ngeliat Devan ini turun dari atas. Dia jalan, ketika disapa, dia diem. Jadi sebelum Devan ini naik, ketika dia sampai di base camp Gunung Lawu Cemoro Sewu, dia sempat berbincang dengan beberapa orang yang ada di base camp. Jadi dia sudah ngobrol dengan beberapa orang di base camp. Dan ketika si Devan turun, dia sempat disapa. Kok sudah turun, Mas? Karena orang base camp sudah menyangka bahwa Devan nggak sampai puncak, karena dia cuma semalam. Jadi orang-orang nyapa, kok sudah turun, tapi Devan ini diem, langsung tas ini dilempar dan dia tidur. Ceritanya seperti itu, tapi menurut Devan, terakhir kalinya dia ingat dia ada di pos 3 malam hari, dan ada sosok besar yang langsung menimpa Devan, dan dia nggak ingat apa-apa lagi, dan setelah itu dia berada di rumah di mana dia bertemu dengan ibunya. Nah, hal inilah yang dirasa Devan itu sangat ganjil sekali. Tapi ini merupakan momen yang luar biasa bagi Devan. Dia sempat bertemu dengan ibunya. Selama ini, dia ini sama sekali nggak pernah bermimpi ketemu ibunya. Jadi inilah yang diharap-harapkan Devan. Akhirnya dia bertemu dengan sosok ibunya, bahkan dia sempat memeluk ibunya. Kayak rasanya ibunya itu masih hidup. Jadi setelah Devan mengalami itu, dia langsung pulang dari Gunung Lawu menuju ke Surabaya dengan perasaan yang sangat bahagia banget. Kayak dia menemukan semangat baru. Langsung ketika dia sampai di rumah, dia ini memulai hidup baru. Rumah ini dibersihkan semua. Barang-barang yang tidak tertata ditata dengan rapi dan dia memulai hidup yang benar-benar baru. Dan ketika cerita ini diturunkan, teman-teman, Devan sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak. Dan saat ini Devan dan keluarga tinggal di Surabaya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Devan kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.